Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa sallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kula tambahi titik Mas Manani ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min dalaniku setengah saking nafaisul mustajadat yang awal ini. Wa min dalaniku setengah saking nafaisul mustajadat masailu tai biro-biro masalah. Nafisatun kang edi atau indah. Abdum wa kang ngumpulaken sapa ingsun ing masailu nafisa ilaiha maring al muharrar atau maring mukhtasar. Ailal mukhtasari tegese maring kitab mukhtasar. Mukhtasar itu kitab apa Mas? Ya kitab Muharrar itu. Masa Muharrar itu kitab ringkasan dari kitab Al-Wajiz. Masa durung-durung ngoten niku. Mukhtasar itu berarti sama dengan kitab Al-Muharrar. Wa ma yudhamu kang dikumpulaken apa ma ilahi maring mukhtasar. Minda saking masail sorohan jelasaken sapa Nawawi biwasfiya kelawan nyifati masail asamili kan apa mengkoni lahu maring masfun apa mata qaddama kang wis dadi dingin apa ma wazadalan nambahi sapa Nawawi alaihi ngatasi wasfun izharon krana are mertelaken atau njelasaken lil udhri maring udhur alasane fi ziyadati ain dalam nambahkan masail fa innaha mongko satemene masail iku ariyatun kang sepi anit tangkiti saking itirat atau saking merlawani rafi'i. Tangkit iku itiradin lil rafi'i. Bihilafi ma bedane perkara qabla kang dalam sadurunge masail. Wa qulu lan ngucap sapa ingsun fi awwaliya ing dalam kawitane masail kultu ing lafat kultu wa fi akhiriha lan ing dalam akhire masail ngucap wallahu a'lam. Sampun ya Mas, gak usah kakek. Coba niki dalu kan belum kula buka sesi tanya jawab terkait yang kula terangkan masalah qaul qadim dan jadid itu. Monggo kula buka 10 pertanyaan niki. Monggo kula buka 10 pertanyaan terkait dalu Mas antara qaul qadim dengan qaul jadid itu. Pun diarek Aceh ini. Oh, derenduki. Monggo yang lain. Kula buka 10 pertanyaan terkait napa yang kula sampaikan tadi malam itu. Monggo, mungkin ada. Kalau tidak ada lanjut. Mas Mandi, kayak menawana kalau tidak ada lanjut nih. Sampean mau tanya apa? Ya, monggo. Mau tanya apa? Atau witannya sebelahnya. Sampean gak usah oleh mengguri. Gimana? Oh iya Mas Riau lah, lupa gue deh. Gimana Mas Riau? Betul Mas Riau? Ya. Gimana? Ya oke. Monggo. Singkat man Mas ya pertanyaannya. Tentang pertemuan awal itu kan bahas kalau pada baik ini kan namun benar-benar masa apa kalau bisa dipakai atas dasar rekomendasi maka ya dan itu apa bentuk rekomendasi ini itu atas ingkang wong baru apa wonten bentuk kalimat yang maknanya rekomendasi. bahasa rekomendasi sampun ngoten tok ya. Oke. Mungkin ada yang lain Mas. Mungkin ada yang lain, kalau tidak ada keluar lanjutkan. Atau sampai ada yang lain juga. Nggak ada. Ini loh guys ya.
Coba kalau tak nanggapi pertanyaan sampai ini ya. Jadi kalau qadim itu, kalau qadim binisbat kepada kaul jadid itu kan nisbatnya kan nasih wal mansukh tuh Mas. Kados wau dalu kalau sampai akan itu loh. Lah kalau qadim itu mungkin ketika Syafi'i mengatakan di dalam kaul jadidnya, kalau qadim itu layu malu, betul sakit diamalkan. Kan gitu kan keterangannya. Kecuali 28 masalah yang ditarjeh bahasanya. Tarjeh itu berarti kan direkomendasikan oleh Askabul Syafi'i atau ditarjeh oleh ulama mutakhirin. Jadi ketika ulama mutakhirin sudah mengatakan inilah yang ditarjeh dan diamalkan, ya sudah. Berarti 29 itu binisbat kepada Syafi'i, itu statusnya kaul dhaif yang tidak bisa diamalkan. Nisbatnya Syafi'i loh ya. Tapi bagi mutakhirin ini adalah pendapat yang rojeh. Persoalan rojeh itu apa pandangannya kan gitu Mas ya. Pandangannya adalah satu, kemungkinan setelah diteliti min haisul madrok lebih kuat, atau mungkin gak ada dalilnya. Tapi itibarnya adalah itibar masolihul anam dalam rangka untuk dikewawo dalu loh Mas, yes ngono iku contone ndek dalam rangka untuk menciptakan kemaslahatan untuk umat manusia. Sampun Mas untuk sementara ngoten niku. Dadi mboten kok moro-moro langsung seketika tanpa ada rekom, tanpa ada target, terus akhirnya kaul qadim itu unggul dengan sini. Wah iku jenenge drama ndogone film Mas Mas. Mboten sakit ngoten niku, harus melalui adzoda atau atau rojaha. Adzoda itu berarti sistem penguatan aja. Ada takdzib, ada tarjeh dari mutakhirin atau dari Askabul Wujuh, dari kelompok Syafi'i sendiri, terus akhirnya kita yang menggunakan itu. Sampun untuk sementara kok ngoten insyaallah niku mun sahihun. Sahih jidan bisa. Sampun Mas ya. Niki mungkin gak sampai jam 10 Mas Mandi ya. Walah ya Mas. Kalau sedina derelen blas kok isu Mas. Kulo lanjutkan dulu Mas ya, sementara untuk dulu ya. Terus wahai su'akulu wakila kaza fawa wajhun dhaifun wasohi awila sohi lafahu. Kita mengkaji satu lafaz wakila kaza. Coba ya kalau mukadimah dulu mungkin kersane sampean mboten ngaku ngono lho. Awal-awal dulu kan kalau sudah matur seperti ini pas mukadimah itu Mas ya. Jadi istilah sohih dan asoh ini adalah penilaian kan gitu kan, penilaian kuat dan tidaknya satu pendapat dengan didasarkan pada madrok. Madrok itu dalil Mas ya. Jadi pendapat ini mungkin dianggap kuat atau dianggap apa tidak. Pendapat ini perkhilafannya kuat dan tidak, itu mungkin standarnya adalah menggunakan dalil. Kuatul madrok itu yang dipakai. Awak dewi mboten saged menitipkan samoten itu Mas, mboten saged. Kapasitas awak dewi niku lho mboten mustahil. Nggih mboten mustahil fatwa, nggih mboten mustahil madzhab. Ngalima orang hari ini statusnya adalah rawin wa nakil. Hanya rawin menceritakan pendapat orang lain, minimal awak dewi ini statusnya nakil. Nakil itu orang yang copy paste pendapatnya orang lain terus ditulis kembali gitu saja. Mufti saja boten awak dewi ini. Ifta saja tidak bisa awak dewi, tidak bisa. Mana loh Mas Fandi? Dada awak dewi itu bukan hakim, bukan mufti. Nakil wa rawin li qaulil ghair. Nawawi awal-awal sudah sampun kula terangkan. Asoh dan sohi iki makin letaknya bukan pada akwal, tapi letaknya adalah aujuh. Isinya apa tuh bisa sampean ya? Tuh Mas, lali bisa Mas, konco sampean Mas ya. Jadi akwal, sohi atau asoh, tarjeh makai asoh dan sohi itu tempatnya bukan pada akwal Syafi'i, akwal jamak kaulun loh Mas. Itu tidak pada akwal Syafi'i, tapi pada aujuh min askabil wujuh.
Wajuhun itu jamai kan aujuhun. Dari pendapatnya ashabul wujuh, kelompok Syafi'iyah. Lah saiki coba dak kene saiki. Tapi sebelum Bruno tak duduin dulu. Ketika makin ashabul wujuh khilaf di dalam satu persoalan, mungkin serba mungkin Mas ya. Mboten enek fikih tidak khilaf itu. Coba kalau tak ngadeg tak dudu ya iki. Fikih itu mboten mungkin mboten khilaf Mas. Saiki lihat, fikih itu gak mungkin gak khilaf, jelas mboten mungkin gak khilaf. Fikih itu mesti khilaf. Masalah apa? Masalah muarah hukum di dalam fikih itu dibagi menjadi dua bagian. Satu, kadang-kadang muarah hukumnya itu adalah dzanni. Apa dzanni Mas ya? Dzanni itu sifatnya adalah iya dzannya para mustahid. Kadang-kadang itu adalah qat'i. Jadi muarah hukum itu makin gampang dibagi menjadi dua bagian. Kadang-kadang itu adalah qat'i, kadang-kadang itu dzanni. Yang qat'i tidak usah dikaji. Karena qat'i itu mesti ada nas yang sahih, yang sharih. Ijtihad tidak boleh di sini. Nggak boleh ijtihad. Tapi kadang-kadang hukum itu adalah zon, asumsi. Asumsi kuat dari mustahid akhirnya dirumuskan. Lah wong jenenge dzon niku lho Mas ya. Jenenge namanya dzon itu lho. Kadang-kadang enek salah. Kadang-kadang ya ono bener deh. Lah kan gitu kan. Makanya An-Nasafi dalam kitab tafsir Nasafi itu pernah ditanya, bagaimana Nasafi misalnya, kaitannya kebenaran mazhab kita Syafi'i ini binisbat kepada mazhab yang lain. Jawabannya Nasafi, mazhabuna shawabun muhtamilun lil khata' wa mazhabu ghairuna khata'un yahtamilus shawab. Kalau nggak ngerti artinya, tak iwangin nerjemah translate nang bahasa Indonesia. Mazhab kita Syafi'i ini rumusannya adalah betul semua, tapi tidak menutup kemungkinan juga ada salahnya. Mazhab selainnya Syafi'i salah, tapi tidak nutup kemungkinan juga ada sebenarnya, ngono lho Mas. Makanya Ashkaf itu ketika makin hilaf dalam menentukan satu rumusan, dilihat-lihat dulu kira-kira musnadnya. Musnad itu sandarannya madrok nih, madrok daripada Ashkaful wujuh itu makin kuat yang mana? Kok ternyata sama-sama kuat min haisud dalile, makin tarjihnya kan menggunakan kata-kata al-asoh di dalam kitab Minhaj, di dalam kitab Tuhfah tidak asoh kata-katanya, tapi al-mu'tamad. Kan gitu Mas ya. Bila makin khilafnya kok khilaf yang dhaif, maka tarjih yang rojeh menggunakan kata-kata as-sahih dalam kitab Minhaj. Dalam kitab Tuhfah dikatakan dengan istilah al-muttaja. Kan gitu Mas ya. Mohon paham karep kula Mas ya. Wes kula lanjutkan niki cek pemanasan. Belum materi pokok durung. Kula lanjutkan. Istilah asoh dan asoh iki mangkin. Ya Gus ya. Gus sapa lali aku. Sundusin. Wes istilah sohi dan apa itu istilah sohi dan asoh iki mangkin muqabilnya di dalam kitab Manhaj diistilahkan dengan kata-kata wakilah Mas bahasane. Berarti makin sampai membaca kitab apapun, khususnya kitab Manhaj, kok enek kata-kata wakilah. Oh, ini kemungkinan besar muqabil daripada kila ini adalah kemungkinan sohi, kemungkinan asoh. Kita lihat dulu persoalannya. Khilaf di sini ki makin kuat atau kawahan? Wah, ini dhaif loh Mas. Khilaf itu kira-kira khilaf yang dhaifan atau khilaf yang qawiyan. Ketika khilafnya qawi berarti makin labelnya asoh, tapi tetap wakilannya itu adalah dhaif, ngono lho Gus.
Wes lanjut, paham tak iki? Kurang paham Mas ya? Ulangi lagi. Sampai ngono Mas meniren cangkemku Mas. Tak tulis ya Mas nduk gini ya. Kata-kata wakila. Kalau tulis nduk gini, wakila. Wes, wakila kan? Iki makin mukabil daripada kila ini adalah wajhun kemungkinan sahihun, kemungkinan wajhun yang asoh. Pelebelan asa itu makin ketika khilafnya adalah kuat. Ngono Mas ya. Ketika makin khilafnya adalah dhaif. Wes makin contoh ning kowe Mas, sing penting sampean ngerti schedule itu dulu. Sing penting schedule-nya nih, schedule ini sampean kudu paham. Jadi kapan makin pentarjian menggunakan kata-kata gila itu makin mukabilnya bisa dipastikan kok. Dipastikan itu makin pada aujuh. Wes ngono iki jujune paham bisa nyampein itu, bukan pada akwal. Kepada aujuh, jadi mukabilnya gila iki makin ini adalah kepada wajah. Wajah itu jadi mana nih rai lo Mas ya. Khawatir kamu kok bilik rai yo. Oh arek, kecil kan. Muka bilik rai, muka bil ngono di mana nih madep yo kan. Berarti muka bil wajah madep nang rai ya. Iki enak mesti Riau iki bakal iki. Sik tak geleno bolos siji sesuk teko Riau Mas. Arek Mayangan. Wes. Niki wae sing hadir tapi ndelala ada acara. Namanya siapa lali ya? Ini arek Riau Mas. Mudah arek main Jombang kono, arep ndutuk rene. Besok melok tafsir Munir katanya. Rekomendasi dari Ustadz Roziki. Kon hadir, oke ya. Bon, kula lanjut Mas ya contoh niki ya. Wes saiki contoh mawon niki contohnya. Kula nggih kerpekan seperti ini. Kerpekan ini coba kula baca saja. Niki contohnya. Oke Mas ya contohnya ya. Contohnya wakila ini. Oke, contohnya wakila ini. Tak baca saja makin sampean simak ya. Oke, contohnya. Masalah dalam bab khutbatul Jumat. Dalam khutbah Jumat itu ada tulisan seperti ini. Donggone kitab Minhaj ya. Wal khamisu, berarti kan rukun yang kelima. Wal khamisu rukun kelima ma yaqa'u alaihi ismu du'a lil mu'minin wal mu'minat fisaniyah kama jaro ali as-salaf wal kholaf. Termasuk rukunnya khutbah yang nomor 5 adalah mendoakan orang mukmin, mukminat ya Mas ya. Dalam khutbah yang kedua, Syafi'i duwe pandangan, betul Syafi'i Askabul Wujud duwe pandangan. Mengapa doa kepada mukminin mukminat iki makin kok dirumuskan menjadi arkanul khutbah dibaca di khutbah yang kedua? Alasannya mboten ana hadis. 5 itu kama jaro alai salaf wal kholaf. Memang ulama salaf dan kholaf itu yo prakteki yo koyok ngono ae Mas. Prakteki itu ketika melaksanakan khutbah kedua menjelang akhir ngoten iki lho Mas ya. Mesti mengatakan Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Ya ngono bener Mas ya. Wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribum mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Yang mana Mas ya, betul kan? Dadai tangga sebelah doa yang terakhir macanya nggak seperti itu. Allahumma il'an Aba Bakrin wa Umaro wa Usmana. Oh masjid Syiah itu. Jelas itu jelas. Ini gak percaya, monggo kita niku napa niku cross check nang lapangan. Ya iku dungane. Kapan masjid kok cek dungane khutbah kedua lah ya. Dungane gak cek menggunakan kata Allah maghfir lil mu'minina wal mu'minat. Oh iku berarti masjid wong aswaja.
Aswaja loh ya. Wong aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan afwaja. Iya Mas ya. Kan ada aswaja, ono afwaja. Napa ahli afwaja itu ahli fasid wal fasik secara berjamaah. Wes. Lanjut ibaratnya dalam kitab Minhaj wakila layajibu bal yustahabbu. Nek sampean kepengin cross check Syarhul Mahalli juz 1 halaman 382. Ada bahasanya wakila layajibu bal yustahabbu. Menurut satu pendapat Mas Fandi ya. Menurut satu pendapat di dalam kelompok Syafi'iyah mendoakan mukminin mukminat pada saat khutbah yang kedua ini hukumnya tidak wajib, hanya sebatas sunnah saja. Sampai lihat, berarti Mas ya, berarti lah ya. Berarti wakil lagi makin menjadi muqabil hukum yang mana Mas? Bisa sohi, bisa sok. Terus statusnya kila yang gula lafatkan itu berarti nilainya atau ya apa nilainya Mas? Pendapat yang baik boleh ndak diikuti di sini? Kila masih boleh untuk diikuti. Bahkan kulo walaupun tomung faridan biroyin, kulo kan ngomong bolak-balik. Walaupun toh hanya kulo pribadi yang mengatakan itu, kulo berani kok mengatakan muqabil sahih bisa diikuti. Praktisi basul-basul masalah yang sepuh-sepuh itu menolak semua konsep-konsep muqabil sahih itu bisa diikuti. Kulo tetap boleh diikuti kok. Napa perlu dicontohkan? Tak contohnya saya. Baik sampean makin menolak Mas gak apa ngacung sing dukur sing lantang pisan suaramu. Aku kepengin roh, ngono lho. Jan ngalimu iku wis tekan ndi pisan. Aku kepengin roh. Wes. Contoh yang kemarin sering dikaji ten pondok-pondok ten Basul Masail FMPP Jawa Madura. Contohnya adalah alokasi zakat fitrah pada pembangunan infrastruktur, guru ngaji, guru TPG, musola, masjid dan seterusnya. Kan gak boleh Mas. Menurut pendapat yang sahih, tidak boleh. Gak boleh Mas ya? Gak oleh itu. Napa ndak oleh? Pokoknya, wis ngono pokoknya. Wis ngomong pokoknya kan repot Mas iku. Gak boleh. Masalahnya apa masalahnya? Masalah penalaran. Penalaran ulama-ulama tempo dulu ketika disodori ayat niki innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin terus ila angkal wa fi sabilillah wa ibnis sabil fardhatun minallah wallahu seterusnya itu. Kata tasabilillah itu tafsirannya adalah al-huza alladzina lam yadkhulu fi diwanil murtaziqah. Iku tafsiran kitab Al-Fathul Qoripi lho sampean delok manggene mulih nang pondok. Siapakah sabillah di dalam bab pembagian zakat fitrah itu? Sabilillah itu alladzina rubane wong akeh lawan Mas ya, yang tidak masuk di dalam diwanul murtaziqah. Jadi pasukan sukarelawan yang namanya tidak dicatat di dalam tentara yang mendapatkan bayaran resmi itu namanya sabilillah. Lalu Mas ya. Terus kira-kira loh. Kan ada keterangan lanjutan kan ini. Wa naqala al-Khafal an ba'dil fuqaha. Imam Khafal As-Sasi nama lengkapnya Syekh Abu Bakar As-Sasi dari kelompok Syafi'iyah. Menukil satu pendapat dari sebagian fuqaha bahwa sabilillah itu bisa dimaknani sabil khair atau wujul khair. Jadi persoalan Mas, aku melok Bahsul daerah Muski. Muski itu madrasah ulumul Quran Kudus. Kula 2 hari 2 malam Mas Tumiko. Bahas ini saja. Pertanyaannya sepele, siapakah yang dimaksudkan oleh Al-Khafal dengan ba'dul fuqaha itu?
Terus boleh ndak diikuti pendapat Kofal ini? Kula telusuri dalam versi kitab-kitab yang turos sing salafi Mas, mboten ada tenangane. Yang ada itu malah dalam kitab Yas'alunaka fil hayat fiddin wal hayat. Karangan Ihsan Ibnu Afana itu. Sampai tahu baca kitab itu? Kitab Fatawi Yas'alunaka fiddin wal hayat. Karangan Ihsan Afana. Karo Al-Auda. Di sana disebutkan jadi Badrul Fuqaha yang pendapatnya dinukil oleh Al-Qofal ini adalah pendapatnya Hasan Al-Basri, juga pendapatnya Anas bin Malik. Loh, Imam Malik loh Mas, dia pendapat boleh. Sabilillah bimana wujul khair, bimana sabilil khair. Padahal pendapat ini jelas muqabil daripada pendapat yang sahih. Sampai saiki bengok-bengok nduk musola, nduk gone masjid, gak boleh guru imam tarawih takmir masjid dikai zakat fitrah. Mangkil agene asare Mas. Panggah menungso panggah nglakoni kabeh. Sampeyan ceramah ndi gane asare kaya ngono iku. Kulo nyampaikan seperti ini di beberapa tempat, wakil sing ngeritik, tak jawab langsung seperti langsung menenggok. Ngene loh. Kita kajian min haitsu madzhab itu dalam rangka kajian ilmiah, betul. Tapi wa amma min haitsu kajian amaliyah, awak butuh payung hukum walau kana dhaifan. Dadi wong kampung iki gak butuh pendapat iku sahih, roji wong takoki sapa Syafi'i yo gak ero kok wong kampung yo. Lah ngono Mas yo. Sampeyan iki madzhabe sapa Syafi'i? Syafi'i ndi Mbron. Oto Syafi'i keras. Oto Syafi'i mustahil. Oh dudu. Dudu iku Syafi'i beras. Gak oleh ngono iki dosa iku. Kanca kula wong tobat niku ya. Lanjut Mas ya. Dadi ini kula kok tetap seperti itu Mas ya. Tetap seperti muqabil daripada sahih, muqabil daripada aso. Iki mungkin derajat akwalnya atau derajat wajahnya itu tetap dhaif kan gitu. Cuma pembedanya satu gitu Mas. Sing dadi pembeda cuma satu gitu loh. Kira-kira muqabil sahih itu masih layak diikuti apa enggak? Atau layak untuk diamalkan apa enggak? Kalau muqabil sahih gak ada persoalan. Nek muqabil sahih, ulama-ulama sepakat, praktisi bahasa masa sepakat bahwa muqabil sahih walau kana dhaifan masih bisa diamalkan. Yang tadi persoalan kan muqabil sahih ini. Muqabil sahih boleh apa enggak? Rata-rata mereka menolak. Rata-rata menolak. Kula itu mengumpulkan ibarat dari 22 kitab tafsir. Di antara tafsir yang paling terakhir itu tafsir Dilalul Quran karangan Sayyid Sabiq. Mengatakan juga seperti itu kok. Sabilillah ayyujul khair. Tafsir yang niku napa niku salah betul tafsir Al-Khazin. Juga disebutkan di sana sabilillah adalah sabilul khair. Pendekatannya kepada apa? Pendekatannya kepada usul fikih juga. Sabil khair adalah lafdzun mufradun mu'arrafun mudhof. Iki mungkin ya dulu ala dilalatul am di sini. Mas ya. Termasuk am berarti yasmilu jami'al khair wa wujul khair min takfinil mauta. Dan kula mboten trimo nyangkem tok Mas kula niki, tak praktekno Mas Yohan. Mungkin kok ono gak sae, berarti kula yang tanggung jawab. Wes. Musola ngen kula mulai keramik depan, keramik dinding sampai iki Mas ya. Sampai bangun jeding niku duit kula teko zakat Mas. Jadi ngerjakno apa iku? Sawah ndak sawah Mas ya. Zakat oleh apa iku? Oleh 900, oleh 1 juta ngoten tak gatu keramik, tak pasang nih nduk gini. Pertimbangan kula niki mangkene tak wehno nanggone salah satu asnaf yang jumlah 9 atau 8 itu. Paling yang nikmati juga sebagian orang saja. Tapi nek tak gene musulangin ki minimal RT ya melo iso ngrasane. Apa gak luwih maslahat to Mas kayak ngene iki? Woi, ngantuk ya. Ngantuk. Oke, mungkin kula buka sesi tanya jawab nyantai Mas, tenang aja. Nomor 2, kula nggawe contoh lagi.
Ya Mas ya, contohnya ya. Tapi saat ini contoh, ben iki makin padang bisa urusan ini. Tapi mengapa Imam Syafi'i kok memberikan rumusan? Dalam mazhab Syafi'i dan mazhab yang lain kok memberikan rumusan bahwa sabilillah itu maknanya adalah al-ghuzah. Mengapa kok itu koyok-koyok Mas ya? Koyok-koyok konsensus ulama zaman dulu. Kok itu yang digawe patokan tafsiran dari sabilillah itu? Jawabannya karena amrul ghazwah fi awail Islam ini adalah satu hal yang muhim. Karena urusan peperangan zaman awal-awal Islam itu memang barang yang sangat penting. Penting Mas ya, sangat penting. Makanya penafsiran ini pun disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Tapi gak usah ditambahi situasi dan kondisi jangka panjang. Oh enggak, situasi dan kondisi saat itu. Jadi Pandi itu harus ngomong si kondol panjang. Padahal si kondol panjang itu singkatan dari situasi kondisi jangka panjang. Ayo mantap gak lagi? Situasi kondisi jangka panjang. Makanya saya sampai lihat omongan-omongan kula ngetilak kata sing dukung. Di antaranya satu. Tak kayak satu itibar satu persoalan mawon ya. Abdurrahman Al-Ustukhri ini termasuk bagian daripada Asbabul Wujuh. Rumusan dalam mazhab Syafi'i tentang Syafi'i langsung Mas. Imam Syafi'i mengatakan khamsatun lata juzu sarfu zakati ilaihim. 5 kelompok orang ini tidak boleh diberi zakat. Yang pertama adalah kelompok Bani Muthalib karo Bani Hasyim. Sangat maklum tuh Mas. Ustukhri pendekatannya maqasidus syariah. Mengapa kok tidak boleh ya Bani Hasyim wal Muthalib diwehi zakat ini? Karena saat itu ada satu ayat yang turun. Apa ayatnya? Wa'lamu annama ghanintum. Ini lagi dia. Juz 9 gitu Mas, surat Al-Anfal itu loh. Wa'lamu annama ghanintum. Apa Mas? La yafa'ana lillahi khumusahu. Kan jelas saya deh. Jadi bondo fe harta ghanimah, harta fe itu dibagi menjadi 5 bagian besar. Ya guys ya. Khumusul khumus berarti 1 bagian dari 5 bagian itu diperuntukkan untuk Allah wa Rasuluhu. Allah wa Rasuluhu wal murad Rasuluhu ini adalah kerabatnya Rasulullah ai Bani Hasyim kari Bani Muthalib. Haram nerima zakat wajib. Masalah apa? Masalahnya sudah dicukupi dengan ghanimah ini. Lalu Gus. Ya Gus ya. Kan gitu kan ya. Wis cukup dengan ghanimah ini. Lah nek Ustukhri krana situasi saiki dalam keadaan aman-aman saja. Maka Bani Hasyim dan Bani Muthalib diperbolehkan dong untuk mendapatkan bagian zakat itu. Makanya suatu saat menawa ono Habib ono Sayyid kok mertamu nang dalemmu ya Mas ya. Terus ngapunten Pak kula minta weno gak apa-apa zakat itu. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk tamyiz iki Habib turunane Kanjeng Nabi temen atau tidak. Nek dhek gelem berarti itu adalah dzurriyyah gadungan. Ngono lho. Wes Mas ya. Nek dhek gelem kemungkinan memang dhek dudu dure Nabi tapi Habib gandoli. Astagfirullahaladzim. Wes ngene Mas ya. Ada mana enggak? Wes kula contohnya mawon. Kula contohnya dan Ustukhri ketika memberikan rumusan-rumusan kaya niku mesti inkul intaha. Intaha itu nah. Intalah hamzah karo hak Mas. Intaha berarti aku omonganku sudah selesai. Intaha. Ditutup nih sian. Walau kana as-Syafi'u hayyan laftabi. Andai kan Syafi'i kok hari ini masih hidup, mesti Syafi'i memilih pendapat yang tak pilih ini.
Gayae kaya ngono iku, Mas. Lah kaya wong pinter teman Mas ya. Dan ini sampean delok, nek pernah sampean baca kitab Buhyatul Mustarjidin pula. Di sana ada namanya Syekh Abdullah As-Saqaf Al-Aidirus dari Hadramaut itu. Syekh Abdullah Al-Aidirus dari Tarim. Ya Tarim lagunya, padahal itu aslinya lagunya bukan gitu. Ya Karim dadi ya Tarim ngono Mas, lagune ngono asline iku Mas. Abdullah Al-Aidirus piyambake penganut mazhab Syafi'i berfatwa. Nopo fatwae Mas? Fatwanya adalah diperbolehkan ikhraju zakati tamr wal rutab. Tamr itu berarti kan kurma tuh Mas. Boleh dikeluarkan, tidak harus berupa tamron wazabiban, tapi boleh dikeluarkan dalam keadaan berupa rutab karo inaban. Boleh rupa inaf warutob. Bedanya apa toh Mas? Inaf karo rutob itu. Nek inaf itu anggur yang basah, nah nek rutob itu kurma yang basah. Cek tas ngunduh dari witnya. Gak ngerti ya wis. Apa witnya itu? Sajaruh. Nah nek zabib karo tamer berarti prakteknya anggur dan kurma yang sudah dikeringkan. Syafi'i rumusane kurma dan anggur itu dikeluarkan zakatnya dalam keadaan sudah halatul kamal. Napa halatul kamal itu? Dalam kondisi barang itu sudah sempurna. Air dalam keadaan sudah kering. Lapo nek kering itu kok dikatakan halatul kamal? Masalahnya tidak akan nyusut lagi. Tapi Abdullah Al-Aidirus ya pendapat ikhraju zakat itu boleh dalam keadaan rutab ataupun rupa inam. Ditanya oleh ba'du talamidi, ya Syekh, fatwa sampean ini adalah mukhalif dengan mata kororo fi madzhab Syafi'i. Kok sakit sampean gaya rumusan seperti itu? Syafi'i itu enggak berpendapat seperti itu. Sampean saja yang berpendapat seperti itu. Jawabannya Abdullah Al-Aidirus, hum rijalun wa ana rajulun. Mereka itu ulama, saya juga ulama. Gak apa-apa tuh Mas. Lah yang mana tuh Mas ya? Tas kasus yang terakhir ini dan Lirboyo Pondok Kidul, Rawami juga menggunakan rumusan ini Mas. Rumusan apa? Rumusan masalah fatwa jawazu ta'adudil Jumat li ghairi hajat. Nek sampean maca kitab Bajuri, Tausah, Mughni Muhtad, Tufatul Muhtad, Nihayatul Muhtad, sak khasiyai pisan Hawasi Sarwani wal Ubadi. Ikan khasiyai kitab Tufat Mas itu. Karangane Syekh Abdul Hamid Ad-Dagestani itu karo Syekh Abdul Qasim itu. Sampeyan baca kitab-kitab ngene iku, utawa kitab sing paling cilik ya kan, Majmu' Syarhil Muhadzab. Piro 21 ya 22 jilid itu kitab sing paling cilik. Utawa baca kitab Nihayatul Matlab mek titik 40 jilid. Utawa Al-Bayan karane Ali Imrani sarai kitab Muhadzab juga mek titik Mas 20 jilid. Di matlakat awal sampai akhir ya Mas ya, sama matlakat awal kalau akhir gak akan sampean temukan bahwa ta'ad Jumat itu diperbolehkan dilakukan dalam satu kampung 2 tempat kalau tidak ada hajat. Sampeyan buka dalam kitab Fatawi Qurratul Ain karangan Syekh Ismail Zain, piyambake mufti Syafi'iyah di kota Madinah. Beliau nulis keterangan ta'addudul Jumat itu boleh secara mutlak. Walaupun toh satu Korea didirikan 5 Jumatan, 3 Jumatan, terserah. Pokoknya masing-masing tempat itu jumlahnya 40 orang.
Ini mukhalif lima alaihi salaf wal khalaf, Mas. Pendapat aneh seperti ini. Lirboyo wani berfatwa menggunakan Ismail Zani. Awak dewi panggah ngemi mabadi ya Mas. Mabadi enggak oleh gak say. Batolat misalkan. Iki yang sampean hukumi ku wong sing Jumatan ta sing gak Jumatan. Makanya ketika kula Lamongan kemarin dipanggil Ustadz Sulaiman itu kanca pondok, piye Pak? Niki desa kula niki ngedekno masjid telu. Bagus ya. Jumatan semua bagus. Nah, timbane ngedekne pura karo apa itu? Gereja. Yo api gawe masjid timbane gereja karo pura. Coba dah logis kita berpikir itu. Perkara Jumatan sakar sak iku urusan Allah Subhanahu wa taala. Wis babah lamun Mas. Sing penting ngomong gelem Jumatan ya wis. Lho. Ya napa ngeten iki? Terus akhirnya pendapat Syekh Ismail Zain niki Mas ya, yang memperlukan ta'adul Jumat li ghairi hajat walaupun tanpa dasar hajat. Ditulis oleh muridnya Syekh Taifur Ali Wafa Al-Maduri niku dalam kitab Bulghatut Tulab. Kula nggih tuku nang Sofi nek wingi. 60.000. Pura-pura guru mualimin tolong bawa aku sambungin nang ngene Sofi Faya. Nang ngene Sofi tapi gak di Sofi Faya aku. Wis COD anae tapi alamatin nang omahmu. Karepe kon sing bayar sing aku ngono Mas. Nyampe di sono kita teko piro, Pak? 60.000 ya. Waduh di duwe. Wis hadiah mawon. Supaya gak bayar Mas panjenengan. Lah kula baca di sana wa amma maqalahu syaihina itu adalah statusnya kaulal mukhtar ma ikhtaroh. Loh, boleh pun enggak kalau mukhtar kita pakai Mas ya. Kaul mukhtar itu adalah kaul yang dipilih oleh sebagian ulama niki boleh-boleh saja, tapi statusnya adalah status dhaif. Tolong sampean buka di dalam Muqaddimah Busra Karim. Sarai kitab Muqaddimah Hadhromiyah. Di sana akan ada penentuan rumus-rumus ini. Wa amad dhaifah apa saja? Muqabil asoh, muqabil sahih, terus kaulul mukhtar. Jelas. Tahu baca kitab itu, Mas? Ya sudah, Mas. Enggak usah terus nih wisan. Muka iso ya, Mas. Ngono guys ya. Baik kurang jelas, tak contohnya lagi sebagai pembanding bahwa muqabil sahih itu tetap boleh diamalkan. Sampai pernah kan mendengar ulama namanya Syekh apa niku Syekh Ibnu Ziyad Al-Yamani. Ibnu Ziyad Al-Yamani pernah menukil dari Ibnu Ujail, sama-sama Yamannya. Ibnu Ziyad niku sing ngarang kitab Ghayatul Talqisil Murad sing ditulis nggone khasiyah kitab Bughyatul Mustarsidin. Niku enek kitab namanya Ghayatul Talqisil Murad likhtilafi ulamil amjad. Sampeyan baca kitab-kitab iku ta Mas. Cek domblong ae koyo kena ketuluk Mas. Wes sampeyan baca di sana. Ibnu Ujail Al-Yamani pendapatnya dinukil oleh Ibnu Ziyad anak tulisan seperti ini. Salasun yufta ala khilafil madhab. Ada 3 masalah ini difatwakan tapi tidak sesuai dengan mazhabnya Syafi'i. Napa niku? 1. Naqluz zakat. Nomor 2 ikhtisar ala kulli sinfin. Nomor 3 ikhtisar ala waqid min sinfin mau min kulli asnafin ya. Jadi terlihat apa masalah naqluz zakat keluar daerah. Terus mengambil sebagian kelompok dari asnaf yang maujud saat kita membagikan zakat. Terus kita mengambil hanya 1 orang dari 1 asnaf. Boleh. Ditulis burine laukan asafi hayyan laftabihi. Lho kaya ngoten iki lho Mas. Jadi monggo kula keputusan-keputusan yang kita bahas hari ini itu sifatnya sudah final. Cuma awak dhewe mek ngungkit tapi masalah iku Mas. Wis final dibahas jauh-jauh hari. Tandirane ijazah palsu nih Pak Jokowi. Jarene wong-wong tapi padahal ijazah kan asli.
Nah, dibahas malih padahal Bambang Tri wis mendekam 6 tahun lho di penjara karo Gus Nur. Kok gak kapok? Ngono Mas ya. Wes. Itu yang pertama dan kedua. Ketiga tak gawe contoh lagi Mas ya. Wakilah misalkan dalam masalah ghuslu syahid. Niki nek sampean membaca-baca Fathul Qorib dan lainnya, niki mungkin mboten saged ditabrak-tabrakno karo iki, Mas. Masalah iki sifatnya penelusuran, paham ya, Mas ya? Nek Fathul Qorib sampean itu barangi kira masakan itu masakan siap saji. Ngerti masakan siap saji, Mas ya? Barang wis kadung dadi kari mangan tok karo ngamalne. Lah nek minhaj belum, iku jek proses piye carane masak donggone mat fakih iku jangan ya. Oh tuku wedhus sik nang pasar jangan ya. Lah ngono Mas ya, kicape cap mama misalkan ya. Wes, iki coba kula baca masalah niki, masalah syahid fi ma'rikatil kufar. Ada satu ibarat seperti ini juga disebutkan dalam kitab Syarhul Makhali besok di dalam Kitabul Janazah. Ini ibarat seperti ini. Wala yuksalu as-syahid wala yusolla alaihi wala yugsalu as-syahidu wala yusolla alaihi ay la yajuzu dzalika. Tafsiran sing metu dari kitab Al-Mahali nafsiri wala yusolla itu wala yuksaru karo wala yusolla keluar lafaz tafsiran wala yajuzu. Maknane apa Mas ya? Jajal maknano ora wenang misalkan ya. Lah mesti makna kok ini. Karena makna sing enak. Padahal di dalam muqaddimah kitab Al-Iqna. Iqna itu karangane Syekh Khatib Asy-Syirbini. Nduk kono ada satu keterangan ketika mentafsiri dawe Abi Suja al-miyah alladhi yajuzu at-tadbir biasa miyahin. Piyambake nggih tulisan kata ya juzu yang disebutkan di kitab Abi Suja ini Mas ya. Ya juzu idza udhifa ilal fi'il mukallafin kana bi mana khil. Wa idza udhifa ilal aqdi kana bi mana siha. Jadi ya juzu itu kapan setelahnya kok rupa fi'lun min afal mukallafin maknanya itu adalah halal. Nek laya juzu berarti laya hilu. Nah nek kapan mungkin ya juzu kok ma ba'dahu itu berupa akad maknanya adalah siha. Nek laya juzu berarti laya sihu. Tapi khotib juga memberikan satu pernyataan lagi. Tapi kadang-kadang bisa bimakna dua langsung. Kama guna. Seperti ini. Lafadz walaya juzu ya juzu atas diri itu maknanya juga bisa halal juga bisa sah. Masalahnya apa? Masalah jari khotib lah ya. Masalah ketika ada orang makin tadhirnya tanpa menggunakan mak yang ada 7 ini, hukumnya adalah tidak sah juga haram. Lah kalau tak haram itu bundi karena itu termasuk tala'ub bil ibadah yang fasidah. Tidak bolehnya seperti itu. Al-Mahalli ketika menafsirkan wala yugsalu as-syahid wala yusolla alaihi ay la yajuzu dzalika. Berarti ayo Mas, haram berarti. Durung nuntut arek iki rek. Wau tak kayak status wisan. Apa statusnya Mas ya? Statusnya adalah lali wisan. Mengeluh itu sifat manusia. Putus asa jangan sampai terjadi. Masa depan milik kita bersama, bukan miliknya orang-orang yang sudah mati. Ya mesti aja Mas Bongko misalnya. Wes lanjut lafate, lanjut ya Mas ya. Ai la ya juzu dalika langsung wakila. Loh, nah wakila nih. Wakila tajuzu ya juzu gusluhu illam yakun alaihi damu syahadah. Awak dhewe kan ndek Fathul Qorib jelas tabrakan dengan ini Mas. Orang yang mati syahid, syahidnya syahid dunyan wa akhiratan, itu haram disolati
yo haram untuk dimandiin. Sampean dusi yo haram, sampean sholati yo haram. Wong mati syahid itu nggak butuh itu semua. Dua ayat yang ada di dalam Al-Quran menyatakan tegas dan jelas. Bahasane jengleh-jengleh ceto pertelok, dohiron bayinan wadihan. Wes kurang piye to Mas? Endi wala taksabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzakun farihina bima adamullah min fadlihi. Ya toh Mas, ayatnya kan jelas sekali ayat itu. Nek gak jelas ya memang awakmu matamu belawur ngono ae wis. Lafate jelas kaya ngono kok. Lha terus gimana saiki misalkan ada syahid disolati, syahid dimandikan, menurut satu pendapat wakilah boleh untuk dihuslu dengan catatan apa catatannya ilam yakun alaida musyada, ketika prakteke orang yang mati syahid ini tidak ada dam syahadahnya. Jadi ketika dia terbunuh untuk peperangan itu memang nggak ada darahnya sama sekali. Mungkin Mas, mungkin itu. Nah, no. Wakilah ada satu kil lagi. Wakilah tajuzu as-sholatu alaihi wa ilam yajuz ghusluhu. Pendapat kedua, diperbolehkan untuk dipun sholati walaupun toh tidak boleh dimandikan. Oleh disolati walaupun toh syahid ini tidak boleh untuk dimandikan. Lapo kalau dimandikan? Karena memang maujud musyahadah itu. Pendapat ini boleh tidak Mas diikuti? Kita tidak mengkaji panjang lebar. Intinya yang jadi rumusan hari ini dalam fikih-fikih yang beredar, misal Fathul Qarib, ya Mas Wani ya, misal Abi Suja, misal singsa irama, kita pernah bawa singsa irama Mas ya, Kifayatul Akhyar. Contoh yang sak jenis lagi kitabnya adalah Al-Iqna. Contoh lagi kitab Tahdid fi Adilati Takrib itu. Yang sejenis lagi itu Fathul Habib ala Syarhil Khatib itu. Yang sejenis semua ada Mas itu. Ditulis keterangan wasnaini la yajuzu la yagunu lafati nukani Fathul Qarib itu. Dua orang ini tidak boleh dihuslu, ya gak boleh disolati. Siapa? Siktu nomor 2 adalah asyahid. Nah si wakilah tadi, wakilah itu gak ditulis nduk ngono Mas. Mengapa nggak ditulis? Karena itu menjadi muqabil pendapat yang asoh atau juga pendapat yang sahih. Lho Gus, mosok kurang jelas ente kaya ngono iku. Contoh yang rada terakhir mawon. Ki contohnya. Makin kula buka sesi tanya jawab. Di dalam kitab Syarhul Mahali lagi Jusani halaman 106. Enak kata-kata langsung labeli tegas. Was-sahihu langsung Mas. Annahu la yadhuru al-aqlu wal jima'u ba'daha ai ba'daniyati shaum. Wis mudeng teman dibaca ngoten niku. Was-sahihu annahu la yadhuru al-aqlu wal jima'u ba'daha ai ba'daniyat. Awak dhewe kadang-kadang sahur. Makan suhur tak makan sahur Mas. Monggo kita makan sahur, kleru. Yang betul monggo kita makan suhur. Mesti sanai monggo kita sahur, itu betul. Nek salah monggo kita makan sahur, itu yang salah. Yang betul monggo kita makan suhur. Guys, gak paham belajar iki karepe ngomong piye misalkan ya. Wes. Jadi misalkan sahur ente itu jam piro? Jam 12:30. Ya Mas ya, makan sahur nawaitu sama godin anadai fardhi syari romandoni hadi sanati fardhi ta'ala. Gak boleh romandona hadi sanata gak sapu-sapu. Wis. Kudu romandoni hadi sanati fardhi lillahi ta'ala.
Mari niat meniku bathuk sawarege. Ditambah pandi nyekek sawarege. Wes. Mari ngune rokok antek 5 gugah bojone diwulangi talqin mayit. Ya apa Mas ya talqin mayite man robbuka tapi lafate dadi ma robbuka gak apa-apa deh kita. Jadi man robbuka dadi ma robbuka ma roke buka lagi gak paham ya wes muzayyin gak paham inti ini. Jangan goblok-goblok kau misalkan ya. Jadi man robbuka dadi ma roke buka kumpul karo bojone mari niat. Setelah sampai niat itu Mas, niat poso Ramadan sampean ngelakoni turu, mari turu, mangan lagi, mari mangan kumpul karo bojo. Wes. Terus pertanyaan nih saiki, apakah di sini diwajibkan untuk tasdidun niyatus saum? Karena antara saum besok pagi karo niatnya yang awal untuk tanggal jam 12:30 itu sudah ada tahallulun nawakid di sini. Aklun itu kan batalkan poso. Kumpul juga batalnya poso. Berarti antara ibadahmu besok dengan niatmu tadi itu sudah takholala. Sudah di apa itu? Disela-selani oleh hal-hal yang membatalkan puasa. Ngoten niku kira-kira mari jima karo bojo kumpul karo bojo iku sampean adus, mari adus terus duwe pikiran gak Mas ya? Wis tak niat ulang aku. Nawaitu sauma ghadin an adai fardisari Ramadhani. Tahu mikir ngono Mas? Nek sampean kok ngomong pernah Pak peret aku gak percaya aku. Nek timo dapuran rai koyo awakmu wis ora patek percaya aku. Wajah kriminal ya. Astagfirullahaladzim. Loh. Lah iku Mas ya. Iki labele ya Mas ya. Labele bahasa labele wasohihu annahu la yaduru lho Mas. La yaduru al aklu wal jima'u badaha. Ai badan niat. Iki label sohi lho iki. Label soki jelas dong ini. Terus mburine lafate wakila yaduru fayahtaju ila tasdidiha taharruzan an tahallulil munaqidhi bainauma wa bainal ibadah. Lo jelas kan? Apa yang kula aturkan tadi? Menurut kil yang menjadi muqabil pendapat yang sahih ini diwajibkan untuk tasdidun niat. Masalah antara niat yang awal dengan pelaksanaan ibadah besok pagi itu ada tahallulun nawakid di sini. Makanya wajib tasdid. Boleh ndak Mas kita ikuti ini? Nek kersa monggo sampe lakoni gak apa-apa. Muka bil sahih ini. Monggo sampe lakoni gak apa-apa. Cuma awak dhewe sengsara Mas ngoten iki. Apa konsekuensi ini? Ketika sampean menganut yang wakilah iki lho ya, padahal pendapat yang dhaif, wakilah fasid loh. Iki makin konsekuensinya bila tidak ada tasdidun niat ba'da fi'lul munaqid, ya sudah. Apa Mas? Ya gak sah posomu. Di samping posonya tidak sahih, ada satu wajiban yang sampean kudu sampean lakoni. Napa Mas? Imsak. Sampean gak oleh mangan walaupun poso sampean gak dadi. Wajib imsak dalam rangka ta'ziman wa hurmatan li syahri Ramadan. Tapi sesuk sampean wajib ngodoi bongko kon melok wakilah ya. Lah ngono Mas, gak penak satu sisi. Dadi wakilah iku kita krocok sing enak-enake dilakoni ngono lho. Sing gak enak-enak ngene iki ditinggalne Mas ya. Wes. Piye Mas, paham tak Mas ya? Wes. Dari sini mungkin ada yang perlu dijanggalkan Mas. Mungkin ada pertanyaan yang sifatnya bebas. Monggo, oh janggal-angel Mas. Iya, monggo. Mau sampaikan apa namanya? Tidak amar hukum di akhir. Iya. Faktu ini Mas Tato. Nah, setelah pulau cak hadisnya, ini kan timbul kaitan fikih al-awamir asyariyah
harus yuk tabaru bil istita'ah warnawahi fatajibu istinabu. Ya, terus intinya apa Mas? Di sasaran Ya. itu bukan di sasaran itu contohnya itu seperti sholat diperintahkan dengan aktif, Ya. tapi kalau sudah aktif bukan yang dari seperti cambuk ini Ya. itu kan tidak termasuk masalah. Ya, kebetulan kitab yang sampean bacakan itu. Ya, sampun ya. Sampean pernah baca kitab Al Ulama wal Mujaddidun? Duwe. Sampean masalah lagi ya. Ya iku mangke jawaban di situ. Ya, iku jawaban aku no. Dadi kuwatir kula ngeten Mas. Mengapa kula kok gental memperjuangkan ayat hadis ini? Idza amartukum bi amrin fatu masatatum kan, tapi ketika nahaitukum an amrin ya fas tanibu kan. Karena ini loh Mas, kalau ceritanya seperti ini, bila balik kan kalau sering cerita kan, memang semuanya itu didasarkan atas asbabul wurud. Asbabul wurud pernyataan, dan ini bukan hari ini saja, nih hari ini kan sudah tidak ada kajian-kajian seperti itu. Di tahun 2016-2017, sebelum tanggal 17 itu, sebelum Hizbut Tahrir dibubarkan oleh pemerintah resmi, walaupun saat itu Fakhrul Razi menolak. Sebagai Menteri Agama kan pernah menolak perintah itu karena ya rada mbah piye gimana sing saiki ya segilah contohnya ngerasani wong dosa Mas direkam Mas rek enak wes saat itu kan kawula juga termasuk bagian melok-melok kajian Hizbut Tahrir itu. Kula sampai ngomong seperti ini Mas Bandi, ngomong ini loh. Jadi sampai terang tadi masa dalil Islam tadi kan. Jadi iqamatus syariat dalam satu negara itu mungkin mboten menjadi penentu negara itu dikatakan darul harbi atau darul Islam. Negara itu layak dikatakan darul Islam. Kalau kan tadi ngomong seperti itu. Andai kan sudah memenuhi kriteria satu dari tiga itu. Satu, negara itu pernah dikuasai orang muslim walaupun hari ini dikuasai oleh orang-orang kafir. Nek gawe contoh daerah Betawi zaman Londo biyen utawa daerah Andalusia yang dulu pernah dikuasai oleh Tariq bin Ziyad. Lah ngono to Mas. Terus akhirnya saiki menjadi kelompok Nasrani misalkan ya. Itu tetap Darul Islam. Lah apakah penerapan hukum syariat itu menjadi penentu? Tidak. Yang penting dokono kepalanya adalah muslim. Dulu pernah menjadi dikuasai oleh muslim. Lalu apa lagi kalau di situ ada penerapan hukum syariat secara kafah? Iku mungkin menjadi darul Islam. Awak dia sudah darul Islam kok. Loh, tapi awak dia mboten mampu ya, Pak, melaksanakan hukum-hukum yang lain. Napa contohnya? Contoh masalah qatlu bidzarbil unuq bagi wong yang tariku sholat. Orang yang meninggalin sholat Mas Pandi ya. Bila waktunya itu bukan waktu jam'i kan harus dipotong bulunya Mas. Siapkah kita sudah ngelakoni ini Mas? Kata kau zaman kita belum siap Mas ngoten. Ketidaksiapan kita ini apakah dosa? Dosa bagi orang yang tidak mengingkari. Ngono Mas ya. Tapi awak gak mampu ya Mas melakukan itu. Ya tidak mampu ya sudah, gak usah dibahas. Wong la yukallifullahu nafsan illa wus'aha kok. Pelaksanaan amar ma'ruf nahi mungkar itu mungkin hitung-hitungannya kudu jelas. Hitung-hitungannya itu kudu jelas. Apa itu yang kudu jelas? Ketika amar ma'ruf kita kerjakan jangan sampai menimbulkan satu mafsadah yang lebih besar. Makanya rumusan ghazwah, perang, syariah dan seterusnya itu kan juga matang Mas. Mboten ku anggar beras ngono gak iso. Dihitung secara matang. Penerapan syariat pun juga harus dipikir secara mateng. Kula contohne saiki ana wong zina Mas moro-moro langsung ditakoki wis rabi urung awakmu. Sampun Mbak, zina awakmu. Langsung tukokno watu sarit sak jam dicancang ndongone apa iku ndoni perapatan
ditulis barang siapa yang lewat di sini diharuskan untuk mengambil satu batu seukuran kaf telapak tangan sing ini Mas. Lempar saja, gak apa-apa. Iku rajami wong sing kelaku zina. Kira-kira was ning ngono iku. Entek Mas RT. Sing gak salat pira wisan? Kasus zina mati siji wisan. Gak salat asar wayahe nyambut gawe dipotong gulune Mas. Enggak siji. Akhirnya awakmu urip ijen. Wes, wong sing murtad jamaah kaya ndungene daerah Yogyakarta itu. Daerah Gunung Kidul misalkan ya. Wah, sing murtad nang Kristen kabeh. Berarti kan wajib diikuti lah Mas, dzorbi unukihim kan. Awak siap tak? Belum siap. Ketidaksiapan kita menerapkan hukum secara kafah ini adalah kelemahan kita dan tidak berdosa. Indana Mas Wandi ya, indana. Nah kebetulan apa yang sampean tamsilkan itu kan tamsil yang mudah dan gak perlu dibahas kan. Tamsil sing mudah, orang awam bahkan pikirannya bahwa awam itu bisa mencerna contoh sampean itu. Contohnya apa? Perintah sholat dengan qiyam. Ketika gak mampu lungguh, ketika gak mampu istilqa, ketika tidak mampu itija, ketika gak mampu dengan jarak isyarah bitarfihi, ketika tidak mampu lagi dengan apa itu ijraul arkan fi qalbi, ketika tidak mampu celana mudin untuk ditauhid. Nah kan lain ngono lho Mas. Wis ngono-ngono iku tok ae contoh sing idza amartum bi amrin fatu mastata'tum iku. Sing mikir gawe tamsil sing rada ilmiah kan ini. Praktek hukum kisos. Rajam, kisos, apakah ini bagian termasuk daripada amrun yang kita tidak mampu? Tak jawab ya, kita belum siap untuk itu. Ketidaksiapan kita menerapkan hukum kisos, rajam, qatul iyad min haitsu bab jinayah itu bukan menafikan status negara kita adalah tetap menjadi darul Islam. Ngono lho Gus Wandi. Toh Pak Prabowo ya muslim kan ya kan? Gibran juga muslim. Prabowo Gibran muslimah ini menentukan status satu negara. Ngono lho Gus Wandi. Kebetulan pandanganmu kan terlalu cetek Mas. Kuatir kula mangkin ya wis ngono ae sementara. Sementara ngoten dulu. Ngono lho Gus ya, untuk sementara ngoten dulu. Mungkin ada kejanggalan lagi Mas. Monggo kula buka saidana bebas. Pokok sifatin mboten ghibatu ahadihim. Mboten ghibatu ahadin, ngono Mas ya. Ayo gimana. Ayo gimana sebelah man Askabu Simal. Piye Mas, takok apa sampean? Oke, nega kula lanjutkan. Wa haitsu akulu fi qaulin kadza. Ngono Mas ya? Wa haitsu akulu fi qaulin kadza fahwa. Loh, satu sene iki lho Mas. Mari kita mulai. Wa haitsu akulu niku wa fi qaulin kadza farrajihu khilafahu. Farrajihu khilafahu wa yatabayyanu quwwatul khilaf wa dhufuhu min madragihi. Kula lanjutkan Mas ya. Niki kajian terakhir niki ya. Nyantai. Engko nek kadung kita butuh arep mboten terang nika ingin iki Mas. Kata Nawawi ketika mungkin adalah level kata-kata wa fi qaulin. Nek kapan enek kata-kata wa fi qaulin? Iku mungkin mukabil dari kata-kata wa fi qaulin adalah kaulan marjuhan. Nawawi mboten wani Mas mengatakan itu adalah napa niku, mboten wani mengatakan lho niku kaulan dhaifan, mboten wani. Ta'dzuban li Syafi'i. Dadi Nawawi ku tasik menaruh hormat betul nang nggone Imam Syafi'i. Sehingga bahasanya Nawawi loh ya. Imam Nawawi tidak pernah mengatakan wa fi qaulin itu adalah indikasi kaul yang baik. Enggak seperti itu. Tapi Nawawi mengatakan dengan kata-kata wa fi qaulin itu adalah kaul yang marjuh. Mukabilnya
adalah kaul yang roji bahasane. Jadi mukabil daripada kaul yang marjuh adalah kaulan yang rojihan, mboten kaulan yang dhaifan. Walaupun secara substansinya sebetulnya itu juga dhaif, ngono lho Mas. Tapi yang ngerti unggah-ungguh karo wong tuwek, Mas. Syafi'i kan dianggap sepuh, dihormati oleh Nawawi. Wah, gue nek sampai tahu menikah ini gak penak ingsun karo wong irek. Terus akhirnya dikatakan mukabil daripada wafi kaulin, mukabil ya. Kok mukabil wafi kaulin? Wafi kaulin ini adalah pendapat yang marjuhun. Mukabil dari kata wafi kaulin adalah kaulun rajihun. Tambahan keterangan dalam kitab Sulamul Muta'alim Al-Mustad li Ma'rifatir Rumusil Minhaj, Abdullah Al-Fahri namanya yang mengarang kitab ini. Halaman 56 juz 1. Piyambake pernah menghitung di dalam kitab Minhajut Thalibin yang disebutkan Nawawi dengan kata wafi kaulin ini ada pada 102 persoalan. Tahu ngitung Mas sampean ngoten niku. Jadi penyebutan wafi kaulin dalam kitab Minhajut Thalibin itu ada di 102 tempat. Nek gak percaya hitungen dhewe. Mangke lak kepethuk sakmono malah kurangnya akeh. Wes Mas Wandi, paham tak sampean? Wafi kaulin Mas ya. Terus yang tadi wafi wajhin dalam kitab yang sama 56 kata-kata wafi wajhin ketika diakumulasikan dengan wafi kaulin, berarti tambah wafi kaulin Mas ya. Di sana terdapat niku jumlahnya tidak banyak Mas. Terdapat 641 masalah. Ini loh Mas kesimpulannya ya. Jadi pendapat yang marjuh loh ya, yang dibahasakan dengan kata-kata wafi kaulin, juga pendapat yang marjuh dari kelompok ashab yang bahasanya menggunakan bahasa wajah, itu ketika diakumulasi dari satu hitungannya, jumlahnya menjadi 641 masalah dalam kitab Minhaj. Yang 102 iki mungkin pada pembahasan wafi kaulin, selebihnya itu adalah wakilah yang menjadi mukabil daripada asawal wasohi. Nyaut Mas Domo kayak ulama ya. Ya wes nih nyaut lanjut nang ngene contoh. Ki, kalau contoh nih saya ki Mas contoh nih Mas ya. Kalau tulis seperti ini contohnya. Kalau nggak contoh nih, mboten contoh sing angel-angel Mas. Mboten contoh nggone muamalah jinayah kok. Contoh sing nggone ibadah sekiranya nutut otak kita ngono Mas. Wes, iki contohnya, wae kacamata. Masalah apa Mas ya? Masalah jahriyati ta'awud wal iftitah. Membaca jahar, ta'awud dan doa iftitah. Nek jari Mas iki ta'awud itu apa Mas? Ayo, ta'awud itu innalillahi wa inna ilaihi. Aduh, ta'awud innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Cari pandi dia semugono jane. Ta'awudku auzubillah. Ya, wes. Kalau tanggai contoh rumusan qiraatu ta'awud wal iftitah di dalam mazhab Syafi'i. Napa rumusan persoalannya? Rumusan ini berarti latar belakang Mas Fandi ya. Apa jenengan ini? Latar belakangnya tak wacana dulu. Wa yusannu ba'da taharrumi sawaun kana li fardhin aw li naflin du'aul iftitahi. Lah wis paham tuh Mas sampean. Summa at-ta'awudhu wa yusirruhuma. Ini di mana nih ya terjemahannya ya? Disunahkan setelah kita takbiratul ihram. Baik sholat yang kita kerjakan itu sholat fardu ataupun sholat sunnah, disunahkan untuk membaca doaul iftitah.
Terus diteruskan dilanjutkan dengan membaca ta'awud. Rumusane wa yusirruhuma. Dibaca secara sirri, mboten dijaharkan. Diterus nih ibaratnya fisirriyati wal jariyah. Baik sholat yang sampean kerjakan itu sholat sirriyah atau sholat jariyah. Ta'awud dan iftitah itu tetap dibaca secara sirron. Wafi kaulin, wafi kaulin ini. Wafi kaulin yustahabbu fil jahriyati al jahru bid ta'awud. Dalam satu tempo Imam Syafi'i itu memberikan satu rumusan yang berbeda, Mas. Apa rumusannya? Bahwa sholat yang jahar ya, sholat yang jahar otomatis kan Fatihahnya juga dibaca jahar. Sholat jahar itu sholat apa itu, Mas? Maghrib, Isya, Subuh. Jari Syafi'i, nek ketika sholatnya sholat jahar seperti ini, Subuh, Isya, Maghrib, otomatis kan yang membaca Fatihahnya kan juga jahar. Iya Mas Fandi ya, mocan kan juga jahar Mas, binisbat tahun imam loh. Wes, kan juga jahar. Kapan jahar seperti ini, qiraat Fatihah yang jaron seperti ini, iki makin nyeret hukumnya ta'awud. Ta'awudnya juga dibaca jahron. Alasannya apa Mas ya? Alasannya adalah tabaan bil qiraah. Tabaan karena kesunatan menjarkan apa itu ta'awud iki mangkin derek kesunatan daripada kita menjarkan bacaan Fatihah itu sendiri. Dan kita tahu at-tabi'u tabi'un. Tabeknya sesuatu iku mungkin mesti sesuai dengan hukumnya sesuatu yang ditabei itu. Nah nek Fatihah makin sunnah untuk jahron, ya otomatis tabek daripada Fatihah itu juga sunnah jahr. Rasional bukan Mas pendapat kayak gini? Gak rasional gimana? Kenapa nih? Oh ya ndak, kita gak bahas iftitah kok. Wong Qur'ane wa idza qara'tum halo gila langsung wa idza fasta'id bil ayatnya lho kon idza qara'tum fasta'id kok mboten kok wa idza qara'tum fatati kok ndak kok tapi fasta'id kok berarti qiraatul Qur'an ayat Fatihah itu makin enak kaitannya dengan fasta'id itu loh. Berarti baca ta'awud. Makanya Gus Pandi dogone usul fikih ku makin sama nakal dikenalkan bahasa babul huruf. Enak huruf-huruf itu kan. Sesuk dulu usul ada Mas ya. Gunanya apa Mas ya? Mustahid itu makin kok belajar huruf supaya mustahid itu mampu mengenali endi fi'il syarat, endi fi'il jawab. Faida itu kan berarti korota kan otomatis ana fi'il syarat. Jawabin di Mas. Fasta'id itu jawab iza itu. Ketika kamu qiraah nanggone ayatul Quran ya fasta'id tolonglah dibacakan ta'awud itu. Loh berarti antara ta'awud dengan qiraatul surat iki makin kan safaket Mas. Ketika makin qiraatul surat iki makin ada hukum jahar di sana, otomatis ta'awudnya juga melok jahar. Iki pandangane Syafi'i dalam satu kaulan lahu. Paham bahasa kaulan lahu ya? Ini berarti pendapat Syafi'i dalam satu pendapat beliau yang lain. Tapi ini statusnya kaulan yang marjuhan. Jangan sampai kita melafatkan dengan kata-kata kaulan do'ifan. Awak dimboten ta'adzuban ma Syafi'i. Nawawi sing dijuluki mustahid mazhab, mustahid fatwa, tasik hormat betul dengan Imam Syafi'i. Awak dhewe kadang-kadang gak dunung Mas. Wes, paham tak Mas ya? Wes, kalau ndak percaya diterus nih ibaratnya dalam kitab seterusnya itu ayat tabaan lil qiraah kama fi kharijil sholat. Jadi pendapatnya Syafi'i ini Gus ya, rukun aku. Di samping piyambake pendekatan ilat min haitsunas.
Kan ana nasi to Mas. Pendekatan kan ilat min haisun nas. Nomor 2 ada pendekatan min haisu teologi. Apa teologi? Kias. Kias Syafi'i mengatakan orang yang tidak sholat ketika membaca Fatihah itu mestinya kan juga tetap disunahkan membaca ta'awudz kan. Jadi sampean kacaman Quran itu Mas ya, maca Fatihah yang awal itu Bismillahirrahmanirrahim. Lah maca ta'awudz dhisik dalam bahasa itu. Masuk Bismillahirrahmanirrahim. Qiraatul Fatihah yang merupakan sabul masani terhitung basmalah sampai waladhdallin itu makin sampai baca kharijah sholat itu tetap disunahkan untuk ta'awudz karena memang tujuannya qiraah ngono lho. Qiraah itu mboten sama dengan istidlal. Nah, istidlal ya sampean gak usah maca qira, gak usah maca bismillah, ya gak usah maca ta'awudz. Dan kesalahannya orang-orang hari ini kan nduk ngono iku, Mas. Qala Allah Ta'ala padahal istidlal istidlal dengan ayat iku mungkin gak sunah baca ta'awudz. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa khutbah utawa ceramah utawa iftitahul barnamij. Iya masyaallah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu inna lillahi wa inna. Padahal sampean itu tidak kira lho Mas itu. Tapi sampean istidlal. Ketika tidak qiraah, gak ada kesunatan untuk baca ta'awudz wal basmalah. Langsung ayat itu saja dibaca. Ngono lho Mas Fandi. Lah saiki kasusnya permasalahan kita hari ini Arab mengkaji ada qasdul qiraah dengan surat yang ada dalam Al-Qur'an itu. Sampeyan kepengin maca apa Fatihah Mas ya? Maca lho bahasane lho, kira lho. Masalah Qur'an ini mengatakan faidza qara'ta lho. Berarti kan kita qiraah kan. Nek kamu qiraah ya fasta'id, tolonglah kamu baca isti'adzah qablahu. Qoblal qiraah itu sampean bacakan ta'awudz atau isti'adzah itu. Karena kenyataannya kita membaca Fatihah dan ayat yang kharijah salat itu ta'awudznya juga dijaharkan, maka hukum kesunatan jahar yang ada di luar sholat ini mungkin juga bisa dipraktekkan di dalam sholat pula. Benar Mas? Nih jobone sholat ketika membaca surat dengan menjaharkan ta'awudz, maka di dalam sholat pun juga ngono lho. Angger sapi gak ya cerdas teman yo niku. Dadi pandangan yusanu jahrubi bita'awudz itu pandangannya dua. Satu min haitsu ittiba dengan qiraah fil jariyah. Nomor 2 min haitsu analogi qiraatu apa itu Fatihah kharijah salat. Lho nduk ngono itu. Cuma kebetulan ngono Mas ya. Yang ditarjih Nawawi kok gak pendapat ini. Yang ditarjih Nawawi adalah adamu istighbabil jahr bi ta'awudz wa doaul iftitah. Ngono lho Mas. Ngono lho Mas Fandi. Andai kan kok iki yang ditarjih ngono lebih rasional janjane dengan pendekatan dua ilat itu. Wes Mas Fandi, paham tak sampean? Gimana Mas Fandi? Wes. Kula lanjutkan lagi. Sudah 9:30. Masalah niku ta'addudul Jumat. Kula baca ibaratnya wa in sabaqat ikhdahuma atau wa in sabaqat ikhdahuma walam tata'ayyad au ta'ayyanat sallu zuhran. Kasusnya apa tuh Mas? Kasusnya adalah ta'addudul Jumat dalam satu wilayah. Jadi sak wilayah itu ada dua tempat untuk melakukan sholat Jumat, tapi ta'addudnya itu tanpa dasar hajat, gene hajat deh Mas. Berarti kan andai kan dikumpulkan satu tempat kan tidak mungkin.
tapi ngelakoni Jumatane di dua tempat sekaligus. Rumusannya Mas Pandi, ketika salah satu dari Jumatan itu ada yang lebih dahulu dengan takbiratul ihrami, tapi lam yata'ayyan, sing dia Mas ya, gak jelas. Atau ta'ayyan tapi nusiat. Jadi mau bisa dideteksi di takbiratul ihram yang lebih dahulu kan enggak? Tapi lali Mas. Sing kono ta sing kene karo. Lapo krono nduk serambi ku arek cilik melayu rono melayu rene. Akhire lali Mas, iki jane sing dhisik sing Masjid Wetan ta sing Kulon. Wow sudah ta'ayyanat sebetulnya yang sabakon itu. Tapi nusiat lali akhirnya. Ya napa ngeten iki prakteke? Sallu duhran. Ya wes, berarti masing-masing dari dua tempat itu yang kondisinya gak jelas yang lebih dahulu. Lebih dahulu takbiratul ihram ya. Iya sholat duhur lah. Sholat duhur. Sing kono berarti baleni duhur, sing kulon juga baleni sholat duhur. Alasannya lil tibasis sohihi bil fasidah. Karena antara Jumatan yang sahih dengan Jumatan yang fasidah ini iltibas. Apa iltibas itu? Gak jelas. Janjane yang sahih kayak itu sing askabus simal ta askabul yamin, misalkan ya. Gak jelas. Itu versinya versi kaulan rojihan. Ya gitu, kalau rajikan kan burine belakangnya tulisannya wafi kaulin Jumatan. Mau kan solu duhron wafi kaulin, yang diiada itu bukan iada memakai sholat zuhur, tapi iadanya harus ngulangi Jumatan lagi. Sama nangen-nangen saiki. Andai kan pendapat iki makin kok kita pakai, otomatis dua tempat atau tiga tempat mungkin. Ini harus iadah sholat Jumat yang pertama, diada dengan sholat Jumat yang kedua. Mesti anak sing salah siji. Yang kedua, ketiga, gasa. Nah yang mana tuh Mas Akhir rumusane? Karena apa? Ta'adudnya masih ada di sini. Otomatis tiga lokal untuk ngelakoni ada sholat Jumat yang pertama yang dianggap fasid itu lah ngelakoni Jumatan kedua Mas. Telung tempat ngelakoni Jumatan kedua mesti sing loro gak saiki mangken sing sampe siji yang dahulu takbiratul ihram. Nek malah pendapat iki maneh sing loro wajib Jumatan meneh. Lah yang ngono to akhire Jumatan ping 3 akhire. Engko Jumatan ping 3 iki salah satunya mesti ana sing dirasa. Jumatan ping 4 anggit wong nganggur ti awak-awak niki. Dadi nek dina Jumat iku salat Jumat iku ping 4 Mas ya. Gara-gara apa? Gara-gara awak dhewe terpesona melok wafi kaulin yang marjuh ini. Walaupun tuh pendapat Syafi'i juga wafi kaulin ini. Dadai kita melok iya Mas. Tak melok pendapat iki jajal-jajal jangan ya. Oh panjenengan awakmu ku rada setengah kuplak Mas. Kurang penggawean pekok longor. Mangkane kopiahmu iku tulisono DPRD BPJ ya. Daya pikir rendah pahpot cengok teng. Wong dinakno tarjan menggunakan roji malah menggunakan sing kaulan marjuhan. Loh, terus akhirnya kan kita simpulkan loh, mengapa Nawawi kok tidak memakai pendapat-pendapat yang model-model gini Mas ya? Bukan karena tidak ada dalilnya. Mungkin juga ada dalilnya, tapi yang lebih dikedepankan adalah menciptakan masolih lil anam. Loh Mas. Jadi kita ngelak satu kemaslahatan bagi umat manusia ini. Fikih hadir itu sebagai solusi bukan problem Mas. Ya. Syariat yang kita tompo dari kain Nabi itu adalah satu problem dari masalah, bukan masalah. Dari rumusan hukum gak ada yang tidak ada solusinya. Mesti ada solusinya kabeh, walau kana dhaifan. Lalu ya, fikih hadir itu hadapan kita menjadi problem kita. Oh enggak, mempermudah kita.
Sing penak malas, sing penak yang kita pakai. Yassiru wala tu'asiru, basiru wala tunadiru, kan jelas Mas. Barang gampang apa kita persulit. Wes, ngono lho Mas. Yang terakhir gak usah kakek Mas Madi ya. Yang terakhir masalah kafaratu jima fi Ramadan. Mangkilah beda keterangannya. Dalam satu keterangan wal kafaratu wajibun ala zaud li'annahu mukhattabun bih. Ketika zaud karo zaujah iku mungkin kok bersetubuh Mas ya. Finari Ramadan. Kitab-kitab sing kita nyampe di tangan kita, di antaranya kitab salah satu Rosail karangan Imam Romli sing tuipis niku. Mabadi Fikih misalkan ya, utawa Fikih Wadek karangannya Profesor Muhammad Yunus dari Palembang itu misalkan ya. Kita Mabadi Fikih Wadek Fasolatan karangan Ya Asnawi Kudus misalkan ya, diwaca pilih wonten tiang jaler misalkan ya. Tiang jaler bedane napa tiang jaler karo tiang listrik misalkan ya. Iku tulisane Muharrir iku dikene tulisan footnote iku. Pilih anten tiang jaler ngumpuli garwanipun wonten siang bulan suci Ramadan, batal posoni ugi diwajibaken bayar kafarat. Dadae fajar dikene nomor 1 di footnote misore. Hadza min ziyadati ay muhaqqiq. Wal farku baina tiang jaler wa tiang listrik adalah ngono Mas ya. Nek tiang listrik niku madangi, nek tiang jaler ngetengi. Wes gak mau ya wis ya. Dadi bedane iku mang ya Mas ya. Nek takoki apa bedane tiang jaler karo tiang listrik? Nek tiang jaler ku ngetengi. Nah tiang listrik madangi. Paham bahasa ngono Mas ya? Oh gak paham. Takok nang pandi mari. Yes. Lah kasusnya apa Mas ya? Ketika mungkin Zaud itu ngumpuli bojone pada saat Nahrul Ramadan, maka yang dihitopi untuk membayar kafaratul jima itu murni Zaud Mas. Alasannya Syafi'i li annahu mukhatabun bih. Rajul ini yang mendapat hitop untuk membayar kafarat itu. Ada hadis dalam kitab Sahih Muslim. Ja'a Arabiyun ila Rasulillah. Terus halaktu ya Rasulullah. Lamun hadisnya aja. Halaktu rusak kula kanjeng Nabi. Rusak kula salah sumarra. Rusak kula wa ma ahlakaka. Apa gerangan yang menjadikan apa itu rusaknya kamu itu? Waqatu fi nahri Ramadan kula niku kumpul kanjeng Nabi karo bojo kula niku. Cara diterus nih enak insyaallah. Ya, ngono wae ya. Enak ta insyaallah jangan ya. Lah apa buktine? Buktine kula nggih ngamali lagune kanca-kanca niku. Kalau mau nongko baca bismillah. Setelah nongko enak tenan. Astagfirullahaladzim. Ini kacak guyon awakmu iku ngono, Mas. Ngantuk ya yo. Matamu iso apa kaya anak konda ya. Wes. Ngono. Terus dawuh kanjeng Nabi ya napa Mas? Etik sih Mas. Merdekakan budak. Jawabane gak mampu kan? Kula mboten mampu kanjeng Nabi. Ya wis, kalau tidak mampu poso 2 wulan secara mutawaliyah. Jawabannya Arabi ngerasani 2 wulan mutawaliyah. Ramadan 29 dina. Ngono kecolongan kok ngene. Ndane makine 2 bulan mutawaliyah. Kira-kira ping 5 kula nglakoni ngene karo bojone. Wong mae arek-arek yang memeti ae. Wes. Lo khitab iktik sum tasodak. Ya Mas ya. Itu semuanya kan termasuk bagian daripada amar yang murattab di sana. Amar itu kan ada 2 macam tuh Mas. Ada amrun muratabun, ada amar yang mukhayyar. Usul fikih jelas dulu usul, goyatul usul kula nerang niki mboten 1 kali, mungkin 4 kali. Bulan baleni iku sampai waleh aku Mas. Yes. Amar murattab, ada amar mukhayyar. Ini kebetulan
Sahih Muslim ini lah, hadis Muslim ini, iki amarnya adalah amar yang muradab. Selama awakmu gak mampu untuk ikut rokobatin, selama kamu mampu, tidak boleh awakmu ngelakoni saum. Selama kamu saum masih mampu, tidak boleh untuk sedekah terhadap fakir miskin 60 orang itu. Murotab terus tadi ya, murotab seperti itu. Lah khitab ini dikhitabkan langsung kepada pelaku, wong lanangnya itu, mboten kepada si zauja. Makanya yang wajib membayar kafaratul jima' hari Ramadan itu zaud, bukan zaujanya. Ini adalah kaulan rojihan min Imam Syafi'i. Kulo lanjutkan lagi, wafi kaulin, wafi kaulin, wafi kaulin anhu wa anha, anhu wa anha listiraki ma fil jima wa yatahammala anha. Wafi kaulin ya, Syafi'i dalam satu tempo, rumah aku jar, satu tempo Imam Syafi'i istihad yang berbeda. Napa istihate? Wafi kaulin itu yang wajib membayar kafarat ini kedua-duanya, Mas. Zaud ya wajib membayar kafarat, zaujah ya wajib membayar kafarat. Ilate apa? Listirokihima fil jima. Itu bukan murni kesalahan zaud. Karena sing wedok yo ngiyani. Lah yo ngono Mas ya. Andekan sing wedok kok manu, maka zaud tidak akan ngelakoni. Iso ning ngene iki krana kaidahe dilakoni. Apa kaidahe? Laki-laki itu selalu mau tapi belum tentu mampu. Orang perempuan orang perempuan selalu mampu tapi belum tentu mau. Paham tak gajar gini ya? Tulisan segede gini. Jadi laki-laki itu selalu mau tapi belum tentu mampu. Perempuan selalu mampu belum tentu mau. Nah, tapi dia podo mampu nih, krono mau, ngono lho Mas. Krono mau otomatis kan dinikmati. Akhirnya ada ilat hukum di sini listiraqi fil jima. Berarti kan kedua-duanya ini kan berarti menikmati Mas. Adikan panas iku. Mangan telo, ngene iku adikan panas. Wis Mas ya. Lah nikmati koyo ngono iku Mas ya. Cuma rumusan hukumnya walaupun toh kedua-duanya itu wajib untuk kafaratul uzma. Kafaratul uzma Mas, kafarat gede niku. Wajib bayar kafaratul uzma tapi tahammalaha az-zauju anha. Tapi kafarat itu dibebankan oleh syarek kepada zaud. Jadi wong wedok niku gak ngerti apa, gak ngerti jawane Mas. Sapa sing soro Mas ini? Ya wong lanang sing soro, dhek diwajibkan merdekano budak loro. Nek gak mampu kon poso petang wulan mutawaliyatin. Kalau tidak mampu, wajib memberi makan fakir miskin 120 orang fakir miskin. Masing-masing sakso. Akhirnya nyanyian go gitar Mas Mandi. Apa nyanyiane Mas ya? Ya iki jenenge enake sak klenteng, sorone pirang-pirang rendeng iki ya. Lho, kaya ngono iki masyaallah. Lah ngono sih. Wa fi kaulin Syafi'i dalam kaul yang ketiga. Yang kedua marjuh lho Mas ya. Yang ketiga juga marjuhi. Yang rajih kan yang awal tadi. Wa fi qaulin yang nomor 3 alaiha kafaratul ukhra. Jadi zaud wajib bayar kafarat. Zaujah juga wajib bayar kafarat, dikei kafarat yang lain Mas. Berarti yang paling berat itu mboten zaud, zaujai malahan kafarate double loro Mas. Lapo kafarate kok double loro. Saiki nalar Mas ya. Wong lanang iku nek ngempet ya Mas ya. Nek kepengin ngempet kan Mas ya. Alah suwe-suwe lerem dhewe ya Mas. Pokok mboten diiming-iming ngono Mas. Kepengin ya gara-gara enek sing mingin-mingin ya Mas. Lah buktine pacar, gak ana sing mingin ya gak kepengin sampe saiki.
pol engko mulih buka bokep misalkan ya. Wis lerem karepe dhewe pisan to. Wis paham ta gak Mas Fajar sing kula omongkan itu. Wis. Lanjut satu lagi mumpung kula tulis niku masalah kafaratul mai Mas ya. Saiki ngepek contoh yang paling mudah masalah sujud sahwi. Sujudus sahwi. Fa idza lam yasjud al imamu sajada. Ai sajada akhir sholati nafsihi. Ai yasjudu al makmum. Iki prakteknya ya napa? Prakteknya makmum berjamaah dengan imam. Imam melakukan kesalahan di dalam sholatnya itu. Imam gak tahiyat awal, atau gak doa kunut. Nah, ngono Mas prakteknya. Pokoknya yang ditinggalkan imam adalah sunah-sunah yang ba'dun. Sunah ba'dun, ba'dun sunah abad. Umpamanya kok kuwabe ditinggalnya apa itu kan jamaah ba'dun. Yang baik ninggalkan ba'dun minal abad. Itu yang paling betul ngono. Pertanyaan nih, rumusan nih Mas Fandi ya. Kira-kira sahwul imam iki mangkin merembet nanggone makmum apa ndak? Jawabannya kita menggunakan kaidah bab jamaah. Kadang-kadang makmum itu wajib mutabaah tarkan wa fi'lan. Tahu guru ngono ya. Kadang-kadang wajib mutabaah fi'lan latarkan. Kadang-kadang tidak boleh mutaba'ah fi'lan latarkan. Isngine lebih nabi nanti mana awal bulut Mas ya. Imam itu ketika tarku tasyahud awal, otomatis kan imam ini mendapat khitab ini. Apa khitabnya? Sujud sahwi kan? Sujud sahwi mestinya yuk kita untuk ngelakukan sujud sahwi. Apakah makmum juga diwajibkan untuk dari imam ngelakukan sujud sahwi? Jawabannya iya. Mengapa kok iya? Karena nasnya hadis seperti itu. Innama ju'ilal imamu liyu tama. Imam itu dijadikan imam dalam rangka untuk diikuti. Jadi apa yang dilakukan imam, makmum wajib melok. Tapi ndok kono itu Mas ya, ndok kono iku nas hadis ngono. Cuma ada persoalan yang perlu kita kaji. Napa kajiane Mas Fandi? Kullu apa Mas Fandi? Iya. Napa kajiane? Apakah setiap fi'lunya imam itu wajib diikuti makmum? Ndak. Sunnah-sunnah yang dilakukan imam itu wajib di dari makmum itu ketika makin mukhalafah menimbulkan mukhalafah yang fakhisah. Nih imam ngelakukan sujud makmum gak melo Mas, fakhisah bukan Mas? Sangat fakhisah itu. Makanya melo. Lah saiki kasusnya gak ngono saiki. Kasusnya wayahe imam iku makin krana gak tasawuf awal tadi ya, mesti ini kan piyambake sujud sawi qabla salam Mas imam itu. Jadi piyambake gak nglakoni sujud sawi langsung salam, assalamualaikum, waalaikumsalam misalkan. Ngono Mas Andi. Salam itu deh salamnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam wis ngono langsung. Mami bingung. Aduh iki rek. Piye iki nasib awak dhewe? Wes. Hitung-hitungan tangannya dikene makmum. Sujud gak sujud gak. Ngono ya. Sujud gak sujud gak. Kok sujud? Gak sujud, gak sujud gak. Dihitung meneh sujud gak sujud ya Mas. Ayo sujud bareng ae. Akhirnya sujud. Lah, persoalane rumusan sajadah ya Mas ya, fi akhir sholati nafsi. Ini rumusan Syafi'i. Lapo makmum kok misalkan imam tidak sholat, tidak sujud sahwi, kok makmum tetap disunahkan sujud sahwi? Karena sahwinya imam iki mangkin, ya Mas ya, iki mangkin merembet nanggone makmum. Karena sak paket Mas sholatmu iku karo imam itu. Nek sampai makmum, nek imam kok salah, kesalahan itu akan juga melok-melok ditanggung oleh makmum. Makanya sujud awakmu, maafi kaulin.
Wa fi qaulil laki la yasjudu. Mengapa wa fi qaulin la yasjudu? Kemungkinannya kan kudwai sudah ing kita. Dengan imam salam itu otomatis kan status makmum dan imam sudah tidak berarti di sini. Imam salam, assalamualaikum, sampai statusnya bukan makmum lagi. Ketika tidak menjadi makmum lagi, ya sudah tidak ada sangkut pautani dengan mas imam. Mas imam ben terus ngelakoni apa yang perlu dilakoni imam, makmum lakonono apa yang perlu dilakoni makmum, ngono lho. Masa turun jelas ngoten niku. Niki kurang seperempat mas. Wow, rencana kula setengah 10 ya. Masalahnya nek tamu kula tinggal malah. Tamu nih ke setengah 8. Wow. Wis entenan ae jam 10 aku mulai ya. Ngeterni legalisir SKL teko kampus. Mungkin ada yang diiskal mas. Wes, gak ada mas. Monggo waktu nih jadi seperempat nih. Mungkin perlu tanya jawab. Kalau buka sesi tanya jawab bebas. Monggo kalau ada, oh ya Mas Muzayyid, mungkin ada pertanyaan yang sama nggak paham, bebas. Gak ada. Gimana pertanyaannya? Tapi sebelum bertanya sampai tak takoi, gunanya apa sampai takoi? Iya, Bapak Pak. Bab? Oh, biar paham. Ya. Monggo sampai tanya singkat mawon, Mas. Apa maksud dari ungkapan yang bilang kalau mencintai jadi harga benar karena dapat dua pahala? Oh, ini mboten ungkapan itu dari kanjeng Nabi itu, Mas. Iya. Terus kalau mendapatkan satu dosa? Mboten satu dosa, satu pahala. Iya. Apa maksudnya itu? Ya maksudnya ya itu maksudnya. Astagfirullahaladzim. Mustahid itu ketika piyambai ngelakukan ijtihad, menjalankan ijtihad, kok misalkan piyambai itu adalah apa itu yusibu, bahasa yusibu kan? Yusibu itu berarti menghasilkan satu kebenaran dari ijtihadnya. Maka piyambai mendapatkan 2 pahala. Nek kapan piyambai salah di dalam ijtihadnya, dia tidak berdosa, malah oleh ganjaran min haitsul ijtihadi. Ngono lho Mas. Apakah ada mustahid itu yang salah? Ya jelas ada. Qur'annya sudah bicara fama ba'dal haq ila dolal. Kan gitu kan? Wis tane gak percaya delon Quran sampean. Kan ada ayat fama ba'dal haqqi ila dolal. Tidak ada 2 kebenaran yang hakiki dalam satu persoalan yang sama. Gak mungkin pendapat khilaf itu karo-karoan bener Mas. Mesti salah siji mesti enek sing salah. Maka nih junjungan kita Nabi besar Muhammad itu memberikan satu apa ya? Satu dawuh yang penak seperti ini. Hadis 29 Arba'in Nawawi. Hadisnya al birru matatmainu biya qalbu wal ismu mahaka biya sadru. Yang dimaksudkan bir, mboten kok bir cap orang tua lah ya. Yang dimaksudkan bir itu adalah rumusan hukum apapun ketika kita jalankan hati kita menjadi tenang. Ismu dosa berarti satu hal yang kita kerjakan hati kita itu merasa tidak tenang. Apa iya ya Mas. Tak contoh nih ya. Sabar masing liya Mas, sing turu-turu gak apa-apa. Sabar ya. Kula sering ngomong niki Mas. Contoh masalah qadru zakati zuru. Karena sampean takok, aku jawab, ngono Mas. Karena wong takok ya Mas. Oh nek kan gak takok kula gak jawab kok kula paten gak ro wae. Ngene. Pak, tiyang zakat pari niku nisope pinten nggih? Tak jawab. Kapan dipanen nggone sawah? Nisabnya adalah 1 ton punjul petang kintal punjul 50 kilo. Berarti 1 ton 4 kintal 50 kg. Jagung 750 750 iku nisabe jagung. Masya Allah Pak. Kok kadang nggih.
Nisabe iya nisabe akeh pancine. Lah zakate pinten? Zakate niku mangkin ketika bi ghairi munah genek biayai 10%. Nah nek ana munahe 5% kan gitu kan. Berarti nek sak ton punjul petang kintal punjul 50 kilo niku zakate 10% pinten? 145 kilo. Lah sawah kula sawah sewan ya, Pak. Rabuk sakniku Oria Kaltim niku 500 sakelang sini. Boleh to Pak kula zakat mboten sakmene? Boleh, gak ada yang melarang. Carane ya napa carane? Kula kasih solusi, Mas. Solusi yang pertama, sampean berangkat nang nggone tuku pertanian. Ya Gus ya. Tapi aja takok kitab, gak kitab iki. Engko kitab apa, Pak? Kitab ya al ilmu fi sudur. La fi sudur wis. Napa kitab gak kitab wis. Sampean ketika berangkat nang tuku pertanian itu kan tuku bibit Mas ya. Untuk nandur itu kan niatono tijaroh. Karena itu termasuk taklibul mal li ajli ribhi. Wis niatono tijaroh ada muamadoi. Wes anggepen sampean itu adalah mula maleno bondo dalam rangka menjadi ribhu tijaroh namanya. Engko nek wis ngene iki zakate hanya rubaul usur. Mboten usur tapi rubul usur. Mestine zakate wau nek secara formal 145 dadine 145 dibagi 4. Piro Mas dadine? Alah kari paling 17 kilo nih mboten salah. Kan ya lumayan bisa. Daripada 145 kilo dibagi papat lagi seperapate itulah yang kita keluar zakate. Wes, rada iki mingki jek nolak wong Mas ya. Enten sing luwih murah malih ada. Tak jawab ada. Sampean buka dalam fikih zakat karangan Yusuf Al-Qaradawi yang nukil pendapatnya Ibnu Arabi dari kelompok Ahmad bin Hanafi. Dari kelompok Hambali Mas ya. Nduk kono itu ada akumulasi mukna. Panenan ini sewane berapa? Singkali biro, bibite biro, raboi biro, obat sukete biro, misalkan ya, obat sukete pinten, mbubutne wong biro, riwariwimu nang saben dina nyambut gaweku piro opahe, terus makin dipotong hasilnya kira-kira sisane ana gak sanisab. Kalau tidak ada satu nisab gak wajib zakat. Ini pendapat Ibnu Arabi. Awak dewi mampu Mas nyampe kaya ngono nggone wong-wong Mas. Tapi kula nggih gak pernah nglakoni kok Mas. Masalah andai kan kita mengambil pendapat Ibnu Arabi, ati-ati awak dewi lho jek ngrendet Mas. Iya pur. Iya pur. Engko nek gak iya temen. Mas ya, nek gak mosok iya temen, nek temen mosok iya misalkan ya. Terus akhirnya awak kilingan ayat-ayat nggone Al-Qur'an diantara walladzina yakhmizuna fiddata wala yunfiquna. Piye Mas? Al-ayah au kamakol. Akhirnya awak dewi mengkaji seperti ini. Kilo rumusane monggo sampean lakoni sampean mantep sing di melok yang pertama monggo, kedua, ketiga monggo, tapi istabti kolbak. Mantep pundi? Sing takok, kula mantep sing ringan mawon ya wis gak usah takok ati mawon. Memang sing kon golek iku kan. Lah kok ngono Mas yo. Wis kaya ngono iku Mas. Akhire pas jam 10 akhire. Wis untuk sementara ngoten. Dadi ngoten niku Mas Muzayyin. Terus saiki kula tak nyimpulkan napa sing ditanyakan iki Mas ya. Terus kesimpulan dari rumusan zakat itu makin antara yang formal sakmono, yang rubul usur, yang ada akumulasi pemotongan biaya iku sing bener sing bundi Mas. Gak mungkin ketiga-tiganya bener kabeh. Mesti ada salah satu yang betul, yang kedua adalah tidak shawab. Mesti Mas ya, mesti. Kok andai kan Ibnu Arabi ini dinilai pendapatnya yang salah, minimal Ibnu Arabi sudah mendapatkan satu fahala. Fahala dengan istihadnya. Iki mustahid. Nah ini ente bukan mustahid seperti ini. Dosamu telu kon.
Dosa apa? Siji awakmu gak mustahidkan awak. Nomor loro awakmu iku mentafsirkan Quran biroyi fal yatabawa maq'adahu finnar. Sampeyan juga riwayat hadis sing hadis gak wayahe sampeyan ngomongne man kadzdzaba alaiha lho alayya fal yatabawa ya akhirnya neraka semua kamu. Siap-siap kok makan dunia enak-enak no. Belum tentu akhirat enak kan sesuk. Wes. Sama Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.